Assalamualaikum, perkenalkan saya Abdul Hafiz Ramadan selaku perwakilan dari kelompok 9. Sebelum memulai pembahasan video ini, terlebih dahulu kami berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Yasir MF, SPI, MSI, IPU selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar perikanan tangkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat tangkap yang kami tentukan. Baik, yang pertama, jerat payung atau payang atau lampara. Alat ini merupakan jenis pukat kantong lingkar yang terdiri dari kantong, badan, dan kaki atau sayap. Lalu cara pemakaiannya, kapal nelayan akan membawa jaring payang ke tengah laut dengan mencari kawanan ikan dengan bantuan sonar. Setelah menemukan kawanan ikan, jaring payang akan dibuka dan ditebar mengelilingi kawanan ikan tersebut. Pemberat di bagian bawah akan membuat jaring tenggelam setelah pelampung di atas menjaga agar jaring tetap terbuka. Setelah ikan terkepung, jaring-jaring akan ditarik perlahan ke kapal, mempersempit lingkaran, dan akhirnya ikan tertangkap di dalam kantong jaring. Hasil yang didapatkan adalah alat ini biasanya menangkap ikan pelagik seperti seluang, ikan wader atau pare, dan udang. Juga efektif untuk menangkap ikan tongkol, ikan kapak, ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan badah, ikan kue, dan ikan kembung. Baik, alat selanjutnya yaitu pancing. Pancing terdiri dari tali pancing dan mata pancing. Bisa dilengkapi dengan tangkai, pemberat, pelampung, dan kili-kili. Cara pemakaiannya, pancing digunakan dengan berbagai metode seperti casting, trolling, atau jigging. Untuk casting, pancing dilempar ke air dan ditarik kembali secara perlahan untuk memperhatikan ikan. Lalu trolling dilakukan dengan menarik pancing dari belakang kapal, bergerak perlahan. Sedangkan jigging adalah teknik memancing dengan cara menggerakkan pancing naik turun di dalam air. Umpan yang digunakan harus sesuai dengan jenis ikan yang ditargetkan. Lalu hasil yang didapatkan adalah pancing diulur digunakan untuk menangkap ikan tuna, cakalang, tongkol. Jenis ikan tangkap pancing ulur terbanyak adalah ikan cakalang dan ikan tuna. Hasil tangkapan lainnya bisa termasuk ikan tuna, cumi, ikan ladang, ikan layaran, ikan marlin, ikan kakap merah, dan ikan lemadang. Baik, alat selanjutnya adalah trawl atau pukat hela. Jaringnya berbentuk kerucut dengan mulut jaring yang lebar di kantong ujungnya. Lalu cara pemakaiannya, trawl dioperasikan dengan menurunkan jaring ke dasar laut atau pertengahan kolom air di belakang kapal. Jaring trawl memiliki mulut yang lebar dan ditarik oleh kapal, menyapu ikan yang di jalurnya. Trawl doors biasanya digunakan untuk menjaga mulut jaring tetap terbuka selama beroperasi. Setelah beberapa waktu, jaring ditarik kembali ke kapal untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Hasil yang bisa didapatkan trawl adalah dapat menangkap udang seperti udang bago, udang jerbu, udang kipas, udang krosok, dan udang windu. Hasil tangkapan di samping yang bernilai ekonomis tinggi termasuk cumi-cumi, kepiting, rajungan, dan sotong. Jaring insang atau gillnet berbentuk lembaran jaring 4 persegi panjang dengan ukuran mata jaring yang sama. Cara pemakaian jaring insang yaitu direntangkan di air dengan batuan pemberat dan pelampung. Ikan berenang melewati jaring akan terjerat di insangnya. Jaring ini dapat ditemukan di permukaan, di pertengahan, atau di dasar perairan, tergantung pada jenis ikan target yang akan ditangkap. Jaring harus diperiksa secara berkala untuk mengumpulkan ikan yang terjerat dan ikan spesies non-target. Hasil yang didapatkan dari jaring ini biasanya menangkap ikan bawal dan ikan hasil tangkapan sampingan termasuk ikan pari, ikan hiu pari, ikan duri, ikan talang-talang. Lalu komposisi hasil tangkapan utama dari jaring insang ini termasuk ikan tongkol dan ikan tenggiri. Alat selanjutnya adalah pantau.
Alat yang termasuk kategori ini adalah tombak dan panah. Sering digunakan untuk mencengkram, menjepit, melukai, atau membunuh sasaran yang ditangkap. Cara pemakaian alat ini cukup sederhana. Alat pantau seperti tombak atau panah digunakan secara manual. Nelayan akan mencari ikan besar atau mamalia laut dengan tombak atau panah untuk menangkapnya. Ini membutuhkan keahlian khusus dalam mengidentifikasi dan menargetkan ikan secara kecepatan dan ketepatan dalam melempar atau menembak tombak atau panah. Hasil yang didapatkan sangat efektif dan hasilnya digunakan untuk menangkap mamalia besar atau ikan spesifik. Tetapi biasanya dalam penggunaan alat ini membutuhkan keahlian khusus dalam penggunaannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam.